Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Cici Sri Asih pada mata kuliah Ilmu Ma'ani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang musnad ilaih, yaitu macam-macam musnad ilaih dan nilai-nilai kebalagohannya bagian pertama. Oke, langsung saja pada bagian pertama di sini terdapat pengertian musnad ilaih. Secara bahasa, musnad ilaih adalah sigoh isim maf'ul dari kata kerja fi'il asnada. Musnad ilaih berarti sesuatu yang disandarkan kepadanya. Sedangkan secara istilah, musnad ilaih huwa mubtada alladzi lahu khabar wal fa'il wa nawaibihi wa asma'i nawasih, yaitu mubtada yang memiliki khobar, fa'il, naibul fa'il, dan isim-isim dari amil nawasi seperti kana, inna, dan dona. Artinya, kata atau lafaz yang disebut dengan musnad ilaih pada kalimat dibatasi hanya ketika menduduki posisi-posisi berikut ini. Yang pertama, fa'il. Qoma Khalidun bisolati. Khalid di sini musnad ilaih. Yang kedua, naib al-fa'il. Contohnya duriba Khalidun. Yang ketiga, mubtada. Khalidun najihu fil imtihan. Yang keempat, isim kana dan saudarinya. Kana Khalidun najihan fil imtihan. Yang kelima, isim inna dan saudarinya. Inna Khalidan lana jihun. Yang keenam, maf'ul pertama dari zona dan saudarinya. Zona Khalidun zaidan najihan fil imtihan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu maf'ul kedua dari ro'a dan saudarinya. Ro'aita anna Khalidan najihan fil imtihan. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam ilmu balaghah, kata Khalidan pada setiap macam-macam contoh yang telah saya sebutkan tadi itu disebut dengan musnad ilaih. Selanjutnya bagian kedua di sini menjelaskan tentang keadaan musnad ilaih. Keberadaan musnad ilaih pada suatu kalimat tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terkait dengan pertama penyebutan, kedua pembuangan, ketiga penakirohan, yang keempat penghususan, dan yang terakhir didahulukan atau diakhirkan. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari keadaan musnad ilaih. Yang pertama di sini ada penyebutan musnad ilaih. Alasan musnad ilaih pada suatu kalimat selalu disebutkan atau tidak dibuang itu karena dia merupakan unsur terpenting agar tidak menimbulkan salah paham. Meskipun pada praktiknya musnad ilaih terkadang dibuang. Adapun tujuan dari penyebutan musnad ilaih ada sebagai berikut ini. Yang pertama, menambah kejelasan dan memantapkan si pendengar, seperti firman Allah Ta'ala di sini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat 5. Yang artinya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Coba perhatikan pada isim isyarah ulaika yang diulang dan disebutkan 2 kali. Secara kaidah nahwu, boleh saja membuang ulaika mubtada atau musnad ilaih. Yang kedua, sebab itu sudah bisa diwakili oleh ulaika yang pertama. Namun tidak demikian menurut ilmu balaghah, sebab dengan diulangnya ulaika kedua justru akan menambah kejelasan dan kemantapan bagi si pendengar bahwa mereka yang mendapatkan petunjuk, mereka itulah yang beruntung. Nah, adapun tujuan yang kedua itu lemahnya pemahaman si pendengar. Alasan kedua musnad ilaih tidak dibuang sebab lemahnya pemahaman si pendengar, sehingga musnad ilaih tidak mungkin dibuang yang justru bisa menimbulkan salah paham. Contohnya, dahaba nuktoh ilal madrasah
fa'il atau musnad ilaih pada contoh di atas tidak tampak, maka sudah tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan dan salah pemahaman sebab tidak dijelaskan siapa yang pergi ke sekolah. Selanjutnya, tujuan yang ketiga dari penyebutan musnad ilaih itu ada merasa senang atau menyukai. Alasan ketiga ini musnad ilaih tidak dibuang sebab si mutakalim merasa senang dengan apa yang dia sebutkan. Ketika dia menyukai sesuatu, pasti akan senang menyebutkannya. Misalkan, apakah Khalid baik kepadamu? Ya, Khalid baik padaku. Oke, selanjutnya tujuan yang keempat pada penyebutan musnad ilaih itu ada menghina. Contohnya, hal sujinal qatil, na'am, sujinal qatil, yang artinya apakah si pembunuh telah dipenjara? Ya, si pembunuh telah dipenjara. Tujuan yang kelima yaitu penghormatan. Contohnya, hal hadoro ra'isu jumhuriyah lil Indonesia, na'am, hadoro Joko Widodo. Selanjutnya tujuan yang keenam yaitu kagum. Contohnya di sini man yusari'ul asad qala Khalid yusari'ul asad, yang artinya siapa yang bergulat dengan singa, Khalid yang bergulat dengan singa. Adapun tujuan yang terakhir yaitu yang ketujuh itu memanjangkan perkataan. Memanjangkan perkataan sebab berharap perhatian penuh dari si pendengar, seperti jawaban Nabi Musa atas pertanyaan Allah Ta'ala, yang artinya, dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku dan bagiku masih ada manfaat lain. Baik, selanjutnya keadaan musnad ilaih yang kedua yaitu pembuangan musnad ilaih. Membuang musnad ilaih pada dasarnya tidak sesuai dengan kaidah dasar, sebab musnad ilaih merupakan unsur terpenting dalam kalimat sebagaimana telah disinggah di atas. Namun, hal ini bisa terjadi dengan tujuan tertentu yang tentunya tidak terlepas dari rahasia balaghah. Pembuangan musnad ilaih di sini dari suatu kalimat terkadang tampak ketika di-i'rab dan bisa diperkirakan, seperti kalimat ahlan wa sahlan, di mana fiil dan fa'il telah dibuang. Dengan perkiraan bisa dilihat pada materi nahwu maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Pembuangan musnad ilaih juga terkadang tidak tampak sama sekali ketika di-i'rab, namun akan tampak setelah kandungan maknanya kita perdalam. Contohnya yu'ti wa yamna'u, yang artinya dia memberi dan mencegah. Kalimat seperti ini ketika kita i'rab tentunya tidak akan nampak pada yang telah dibuang, namun akan nampak setelah diperdalam pengertian dan hubungannya dengan yang lain. Misalkan yu'ti ma yasha'a wa yamna'u ma yasha'. Nah, adapun berikut tujuan musnad ilaih yang dibuang itu yang pertama, adanya qarinah atau petunjuk. Musnad ilaih dibuang sebab adanya pertanda pada kalimat tersebut yang mudah diketahui si pendengar. Contohnya, fa'aqbalat imra'atuhu fi surratin fasokkat wajhaha wa qalat azuzun aqimun, yang artinya kemudian istrinya datang tercengang lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Kata ana adalah musnad ilaih atau mubtada yang tidak tampak pada ayat di atas, sebab sudah jelas petunjuknya. Perkiraannya adalah ana azuzun aqimun. Yang kedua, tujuan musnad ilaih yang dibuang itu ada menutupi sesuatu dari selain mukhatab, bermaksud menutupi sesuatu kepada orang-orang dari selain mukhatab atau orang yang diajak bicara. Misalkan seseorang berkata telah sukses, dengan maksud yang sukses itu adalah Khalid dan hanya ditunjukkan kepada orang yang telah sama-sama mengetahuinya. Yang ketiga, tujuan musnad ilaih yang dibuang itu ada meringkas perkataan sebab sempitnya konteks. Membuang musnad ilaih dengan maksud meringkas sebab situasi seperti sakit,
pusing, sedih, atau bahkan malas menjawab. Contohnya, qala li kaifa anta qultu alilun saharun daimun wa hujnun tawilun. Dia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu? Aku berkata, aku sakit, susah tidur dan sedih tak berujung. Pada ungkapan syair ini terdapat dua musnad ilaih yang dibuang, yaitu kata ana dan kholi. Kalimat lengkapnya seperti berikut. Qala li kaifa anta qultu ana alilun kholi syaharun daimun wa hujnun tawilun. Selanjutnya, tujuan yang keempat pada musnad ilaih yang dibuang itu menguji kadar ingatan pendengar. Alasan membuang musnad ilaih lainnya yaitu sebab menguji lawan bicara. Apakah dia bisa mengetahui dengan apa yang dimaksud atau tidak? Contohnya, nuruhu mustafadun min nuri syamsi. Sinarnya diperoleh dari sinar matahari. Perkiraan untuk musnad ilaih yang dibuang adalah kata bulan, al-qamar. Selanjutnya, yang kelima, tujuan musnad ilaih yang dibuang itu ada musnad ilaih sudah jelas diketahui hakikatnya. Contohnya, alimul ghaibi wa syahadatil kabirul mutta'ali, yang artinya Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar maha tinggi. Lafaz Allah adalah musnad ilaih mubtada yang tidak perlu disebutkan kembali, sebab sudah jelas hanya Allah lah yang mengetahui semua hal gaib dan nyata. Perkiraannya yaitu Allahu alimul ghaibi. Nah, selanjutnya tujuan yang keenam itu sebab takut. Musnad ilaih dibuang sebab alasan takut. Musnad ilaih dibuang sebab alasan takut apabila disebutkan contoh duriba Khalidun, Khalid telah dipukul. Si pembicara telah menyebut fa'il atau pelaku atau musnad ilaih sebab dia merasa takut. Lalu dia sembunyikan dengan cara memajhulkan fi'il doroba. Perkiraannya itu seperti doroba Zaidun Khalidan, Zaid memukul Khalid. Terakhir itu mengikuti kebiasaan orang Arab membuangnya. Contoh, ni'ma zaim Khalidun, sebaik-baiknya pemimpin dia Khalid. Maksudnya huwa Khalid itu dengan membuang musnad ilaih atau mubtada domir huwa. Perkiraannya seperti ini, ni'ma zaimu huwa Khalidun. Nah, selanjutnya keadaan musnad ilaih yang ketiga ada mema'rifatkan musnad ilaih. Pada dasarnya musnad ilaih harus ma'rifat atau khusus, sebab dia berstatus sebagai mahkum. Sebab ia berstatus sebagai mahkum alaih, orang yang dihukumi, yang tentunya harus jelas dan diketahui agar menjadi pengertian yang baik. Banyak cara untuk mema'rifatkan musnad ilaih seperti mengungkapkan dengan isim alam, zomir, isim mausul, menambahkan huruf alif lam, izofan, dan nida. Semua itu tentunya memiliki tujuan yang berbeda sebagaimana penjelasannya. Baik, lanjut ke keadaan musnad ilaih yang keempat. Di sini ada menakirahkan musnad ilaih. Pada umumnya musnad ilaih harus berupa isim ma'rifat. Namun karena suatu sebab seperti tidak mengetahuinya mutakalim terhadap bentuk-bentuk ma'rifat yang harus digunakan, maka musnad ilaih boleh berupa isim nakirah. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menunjukkan jenis sesuatu, untuk menunjukkan banyaknya individu, dan untuk menunjukkan satuan yang sedikit. Nah, adapun yang terakhir pada keadaan musnad ilaih itu ada mendahulukan dan mengakhirkan musnad ilaih. Yang pertama, mendahulukan musnad ilaih. Secara tata letak atau posisinya, musnad ilaih didahulukan daripada musnad, sebab merupakan mahkum alaih yang dihukumi. Adapun kedudukan selain keduanya hanyalah sebagai pengikut musnad ilaih dan musnad. Karenanya tawabi tidak boleh mendahului keduanya. Sedangkan mengakhirkan musnad ilaih di sini, mengakhirkan musnad ilaih erat kaitannya dengan yang mendahulukannya. Dengan demikian, musnad ilaih boleh diakhirkan jika terdapat sebab-sebab untuk mendahulukan musnad, sebagaimana yang akan dibahas pada
pada fasal musnad dan ahwalnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.